Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Puji-Lestari dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan materi tentang bekerja efektif dan efisien. Menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun dalam pengertian umumnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Selanjutnya, efisien. Menurut KBBI, kata efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Secara umum, efisien adalah usaha yang mengharuskan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan, sehingga efisien berkaitan dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya atau kos yang berlebihan. Selanjutnya, pekerjaan efektif dan efisien bagi wirausahawan. Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tujuan dan target tertentu. Untuk mencapai target, maka setiap pekerjaan harus selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan partisipasi aktif dari para setiap pekerja dari berbagai bidang. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama, mengerti tujuan dari pekerjaan yang dilakukan. Dan yang kedua, membuat perencanaan pekerjaan termasuk beberapa lama waktu yang ditargetkan. Dan yang ketiga, kenali kemampuan diri dan jangan malu belajar dari orang lain. Dan yang keempat, semangat pantang menyerah dan saling menguatkan. Poin selanjutnya, tujuan dan manfaat efisiensi kerja. Efisiensi kerja sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia, yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya efisiensi kerja secara umum. Nah, tujuannya efisiensi kerja adalah yang pertama, untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang kedua, menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, untuk menghasilkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga outputnya semakin maksimal. Dan yang kelima, untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Dan yang keenam, menentukan jumlah kebutuhan pegawai atau SDM. Dan yang ketujuh, menyempurnakan tugas jabatan. Dan yang kedelapan, menyempurnakan struktur organisasi. Dan yang kesembilan, menyempurnakan SOP. Dan yang kesepuluh, menentukan standar waktu dan aktivitas. Dan yang terakhir, menentukan kebutuhan pelatihan pegawai atau karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.